Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur dengan NIM 25141200104. Di sini saya ingin memperkenalkan tokoh Islam, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang sering kita dengar yaitu Gus Dur. Untuk UAS mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Abdurrahman Wahid pada suatu masa, ketika agama sering dijadikan alat pembeda dan konflik, lahirlah seorang tokoh yang justru menjadikan Islam sebagai jembatan kemanusiaan. Ia adalah Abdurrahman Wahid atau yang sering kita dengar yaitu Gus Dur, seorang ulama, intelektual, budayawan, dan negarawan yang jejak pemikirannya masih terasa kuat hingga sampai saat ini. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Ia berasal dari keluarga besar ulama terkemuka. Kakeknya adalah Kiai Hasyim Ansyari, pendiri Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut NU. Sedangkan ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, merupakan tokoh nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia. Sejak kecil, Gus Dur tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kuat, namun terbuka terhadap lingkungan dunia luar. Ia mengenyam pendidikan dasar di Jakarta, lalu melanjut ke studi ke beberapa pesantren besar di Jawa. Pendidikan formalnya berlanjut ke Universitas Al-Azhar di Kairo dan kemudian ke Universitas Baghdad di Irak. Meskipun tidak menyelesaikan studi secara formal, pengalaman intelektual lintas budaya inilah yang membentuk cara berpikir Gus Dur yang kosmopolit dan inklusif. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai penulis produktif. Karya-karyanya banyak berupa esai, artikel, dan refleksi pemikiran yang tersebar di berbagai media. Beberapa karya pentingnya antara lain Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Yang kedua, Tuhan Tidak Perlu Dibela. Yang ketiga, pribumisasi Islam. Yang keempat, pergulatan negara, agama, dan kebudayaan. Tulisan-tulisan ini tidak hanya membahas Islam sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem nilai hidup dalam masyarakat plural. Pemikiran Abdurrahman Wahid berangkat dari prinsip bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ia menolak pemahaman Islam yang kaku, eksklusif, dan memaksakan formalitas hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Konsep penting yang ia gagas adalah pribumisasi Islam, yakni pandangan bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan negara budaya lokal, harus tampil seragam dalam simbol, tetapi konsisten dalam nilai, keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Kontribusinya dalam dunia Islam modern sangat nyata, antara lain: yang pertama, mendorong toleransi antar umat beragama. Yang kedua, membela hak minoritas sebagai bagian dari nilai keadilan Islam. Yang ketiga, menjadikan NU sebagai kekuatan Islam moderat di tingkat nasional dan global. Yang keempat, menunjukkan bahwa ulama dapat berperan aktif dalam demokrasi tanpa kehilangan integritas keagamaannya. Menurut pandangan saya, pemikiran Gus Dur merupakan bentuk ijtihad sosial keagamaan yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Cara berpikirnya tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa latar belakang utama. Yang pertama, lingkungan pesantren NU yang menekankan fikih, tasawuf, dan toleransi. Yang kedua, pengalaman internasional yang mempertemukannya dengan beragam pemikiran Islam dunia. Yang ketiga, konteks sosial politik Indonesia yang membutuhkan Islam sebagai perekat, bukan pemecah. Namun, pemikiran Gus Dur juga kerap disalahpahami. Sebagian pihak menilai pendekatannya terlalu liberal dan kurang menekankan simbol-simbol syariat. Menurut saya, kritik ini muncul karena perbedaan cara memahami tujuan syariat itu sendiri. Gus Dur tidak menolak syariat, tetapi menempatkannya dalam kerangka maqasid syariah, tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia. Jika ada hal yang perlu diluruskan, maka bukan substansi pemikirannya,
melainkan cara sebagai pengikutnya yang kadang menafsirkan gagasan Gus Dur secara berlebihan hingga mengaburkan batas akidah. Islam tetap memiliki prinsip dasar yang tidak dapat ditawar, namun penerapannya harus bijak dan kontekstual. Kesimpulan yang saya dapat, Abdurrahman Wahid adalah contoh nyata bahwa Islam dan kemanusiaan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling menguatkan. Ia mengajarkan bahwa menjadi muslim yang taat tidak berarti menutupi diri dari perbedaan, dan menjadi warga negara yang demokratis tidak berarti meninggalkan nilai agama. Saran saya, generasi muda Islam hari ini perlu: yang pertama, mempelajari pemikiran Gus Dur secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Yang kedua, mengembangkan sikap kritis namun tetap berlandaskan akhlak. Yang ketiga, menjadikan Islam sebagai sumber solusi sosial, bukan sekedar identitas formal. Sebagaimana Gus Dur pernah menunjukkan melalui hidupnya, Islam yang besar adalah Islam yang manusiakan manusia. Warisan inilah yang patut kita jaga dan lanjutkan dalam kehidupan beragama dan berbangsa saat ini. Sekian, saya Alpiano. Terima kasih banyak atas mendengarkan penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.